ada Taiwan, Belanda, Inggris, Ini negara-negara US, penghasil semiconductor semua. top semua nih yang nih ya. Nah, kehadiran mereka ini bukan untuk main-main yang pasti. Mereka sangat-sangat worry dengan move-nya Indonesia. Kenapa? Kan didistribusikan Betul. termasuk ke Amerika yang besar, tapi karena tarif tinggi, jadi stok itu belum terkirim sepenuhnya ke Amerika. Setuju. Nah, ada yang bilang ini stok-stok yang kelebihan ini banyak dilempar ke Indonesia, Pak. Kemenperin nggak boleh terlena. Mereka harus terus mempercepat, terus melakukan debottlenecking ya. Kalau bahasanya Pak Purbaya itu ya, debottlenecking gimana industri bisa mempercepat. Nah, ada beberapa hal-hal yang berbahaya dari TKDN itu yang berusaha dikurangin. Halo, selamat datang di podcast Kadin Indonesia Institute. Saya Mulia Amri. Industri elektronik nasional tengah menghadapi tekanan besar di tengah perang dagang global, mulai dari pelemahan manufaktur hingga potensi banjir impor ke pasar domestik. Kali ini kita akan membahas bagaimana pelaku usaha memandang dinamika kebijakan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Lalu juga tentang revisi regulasi impor dan tentang tantangan daya saing industri elektronika. Untuk membahasnya sudah hadir Bapak Jugianto, Wakil Ketua Komite Tetap Industri Elektronika di Kadin Indonesia. Selamat datang Pak Terima Jugianto. kasih sudah diundang, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela jadwalnya yang sibuk. Tentunya industri elektronika adalah sebuah primadona. Kita melihat perkembangan di luar, perkembangan teknologi, berbagai data center, perkembangan AI, dan lain-lain. Tentu semua mengacu kepada alatnya itu adalah si perangkat elektronika. Di dalamnya perlu ada otaknya, ada komponen-komponennya, dan sedang menjadi perhatian internasional. Karena di mana-mana katanya sekarang lagi kekurangan chips. Yes, betul. Betul ya? Setuju. Nah, Pak Jugianto, bagaimana nih Bapak melihat kondisi elektronika Indonesia, industri elektronika Indonesia saat ini? Pertama, kalau industri pasti kaitannya ke market ya. Jadi kita mengalami perlambatan pertumbuhan, tapi jangan khawatir, ini global. Jadi average sekitar 20% perlambatan global. Tapi di Indonesia sendiri dengan konsistensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, ya kita selalu berdoa untuk dapat selalu meraih market dengan baik. Meskipun persaingan dari teman-teman impor juga cukup kuat, tapi Indonesia tetap bisa bertahan. Kita berdoa semua, semoga itu tetap bisa bagus. Amin. Jadi memang sedang ada pelambatan manufaktur global kan? Betul. Ini mungkin karena berbagai kondisi tekanan geopolitik, perang di mana-mana. Antara lain itu ya yang bikin pelambatan. Setuju. Dan itu mengimbas juga ke industri elektronika. Pasti. Dan itu artinya memang ada shortage atau kekurangan satu komponen ya, betul. Jadi ini mengulangi lagi dulu waktu pandemik ya, itu ada shortage dalam bidang elektronika, itu selalu otaknya adalah komponen. Tanpa satu komponen aja kita tidak bisa merakit satu satu device seperti itu. Jadi otomatis shortage ini juga akan impact-nya ke manufacturing juga, terutama di Indonesia, karena kita juga selalu impor. Jadi untuk komponen ya, ini ngomongnya ya, chip, setelah itu memori dan lain-lain, seperti itu Pak. Nah, dari segi market condition di Indonesia sendiri dulu ya, kalau kita lihat dari data yang dipublikasikan Gabel, gabungan industri elektronika, menyebut bahwa produksi sempat turun 20% di Indonesia ya. Apa faktor penyebab utamanya nih Pak? Selain tadi perlambatan global, di Indonesia sendiri juga mengalami bisa dibilang mirip stall. Jadi di mana kita juga market kita merespon dengan daya beli di kalangan menengah dan bawah untuk melakukan purchase. Jadi waktu itu mereka lebih senang untuk hold back the money. Mereka coba simpan, coba mereka bersiap dengan beberapa macam yang Anda dengar juga, banyak yang PHK yang dilakukan dan lain-lain. Jadi persiapannya arahnya bukan beli, tapi bertahan. Ini juga jadi concern kita di dunia industri, bagaimana kita tetap bisa inovatif
dengan berbagai tantangan di Indonesia yang saat ini ada, seperti itu, Pak. Iya, jadi ada kaitannya antara supply-nya Iya, dan demand-nya juga. Ada betul, penurunan demand-nya, betul, sehingga kemudian supply-nya juga mau nggak mau ikut turun juga. betul, Tapi ini betul. berarti kondisi yang terjadi di seluruh dunia ya, Pak ya? Ya di seluruh dunia, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang Indonesia masih bisa bertahan. Hmm, Indonesia masih bisa menjaga level of acceptance dalam global global position ya, hmm, untuk perlemahan, iya. daya beli, seperti Apalagi itu. Indonesia kan juga salah satu sumber utama dari misalnya Amerika Ya, Serikat atau Eropa untuk mhm. alat-alat elektronik ya. Betul. Jadi, teman-teman mungkin, agak surprise dengan Hmm, tadi itu, Pak, hmm, kenapa kok Indonesia masuk dalam jajaran, nomor berapa ya, 3 hmm, atau 4 di dunia waktu elektronik. Kita itu juga mensuplai banyak dari perakitan kita yang ada di Batam, hmm, itu untuk tujuan ekspor. hmm, Nah, itu yang kepengaruh, Pak. Jadi, baik yang ada di luar Batam maupun di Batam, itu keduanya kena semua. Jadi hmm, otomatis perlambatan itu juga akan punya impact ke market kita juga. iya. Nah, dalam konteks perang Hmm, dagang nih, ya, dan mungkin barang yang diproduksi di Batam, ya. itu banyak yang ke Amerika tadi disebutkan Betul, kan. Nah, betul, dengan adanya perang dagang, kemudian Amerika menetapkan tarif yang lebih tinggi, betul. bagaimana dampaknya yang dirasakan? Yang pasti, masing-masing brand, masing-masing yang terkait yang dampak ini ya, karena Indonesia juga dalam salah satu negara yang mendapatkan tarif, cukup besar. Hmm, Nah, saat ini presiden kita Pak Prabowo tengah berkunjung ke Amerika untuk membicarakan negosiasi tarif ini, bagaimana Indonesia bisa mendapatkan tarif yang, ya kalau bisa malah nol ya, hmm, kalau bisa malah nol atau 10% yang normal seperti itu. hmm. Jadi kita tunggu kabar dari beliau. Kabar baiknya semoga industri di Indonesia lebih tumbuh lagi setelah Iya. sepulang beliau. Jadi baik yang di Batam, baik yang di luar Batam Hmm. juga. Nah, apakah industri elektronika ini berarti salah satu poin yang nanti akan dibahas nih? Betul, Itu ya, oke. Dan tentunya menjadi kritikal bagi Indonesia betul, karena banyak sekali pekerjaannya juga di betul, kita ya. betul, betul. Nah, masih menyangkut perang dagang Mhm, tadi. Antara lain yang Amerika ini kan juga dengan Tiongkok, betul. lalu dengan Vietnam. Sejauh Mhm, ini kita melihat sepertinya tarif kita di 19% as per tahun lalu ya, itu masih lebih rendah daripada 2025 ya. 2025, Mhm. nggak tahu yang sekarang nih. Oke. Semoga bisa turun lagi. Iya, Tapi so far masih lebih rendah daripada Vietnam sedikit. betul, betul. Nah, itu, gimana Bapak melihatnya itu? Kalau Kesempatan itu atau itu gimana? Atau itu terlalu sedikit tetap? sebenarnya kesempatan untuk kita Mmm, karena, ada teman-teman saya dari industri lain, sebenarnya kita itu harus, pintar-pintar bermanuver mmm, karena China dibebani dengan tarif yang segitu gede, mmm, even Vietnam yang katanya so, friendly with Amerika juga dibebani segitu, kan berarti kesempatan kita mmm, untuk jadi salah satu, solution provider mmm, bagi siapapun yang membutuhkan barang tersebut. Sebenarnya sekarang itu, di global value chain itu setiap manufacturer elektronika itu sudah mulai menebar ya, pabrik-pabriknya itu di area-area yang dalam tanda petik tidak termasuk dalam hot zone tadi itu, mmm. yang tarifnya gede-gede seperti itu, even China. Iya, jadi mungkin harapannya bisa memindahkan beberapa produksi mereka Setuju, dari negara yang kena tarif tinggi ke betul, negara yang kena tarif lebih rendah betul. seperti Ini Indonesia. kesempatan kita. Sudah ada indikasinya ke arah sana belum, Oh, Pak? sudah, sudah, Udah? sudah. Itu alasan pertama kenapa Indonesia dikenakan tarif. Mmm, Karena, Washington membaca Indonesia sebagai negara yang digunakan oleh kompetitornya mmm, sebagai country of origin. mmm, Jadi kalau dari country of origin-nya sudah dikenain tinggi, dipindahin ke Indonesia nih. mmm, Indonesia kena juga nih. Jadi harapan kita, Washington bisa mulai melihat ini bukan sebagai, challenge buat mmm, mereka, tapi lebih ke bagaimana kita sebagai salah satu individu dalam suatu dunia ini bisa berkolaborasi dengan baik, iya, seperti itu. Jadi Indonesia kan non-blok ya, mmm. seperti itu. Nah, salah satu dampak dari perang dagang sekarang ini Ya, dengan Tiongkok mhm, dikenai tarif yang tinggi. mhm, Sementara mereka sendiri kan selama beberapa tahun terakhir mhm. produksinya sudah banyak. Iya, betul. Ya, berarti banyak yang bilang bahwa di sana sedang kelebihan stok. Overstock, yes. Sudah overstock Ya, yang harusnya didistribusikan betul. termasuk ke Amerika yang besar tapi karena tarif tinggi jadi stok itu belum terkirim Iya, sepenuhnya ke setuju, Amerika. Nah, setuju. ada yang bilang ini
stok-stok yang kelebihan ini banyak dilempar ke Indonesia, Pak. Ya, itu Nah, yang itu kita panggil dumping ya nanti iya, ya. iya, itu. Kita juga khawatir sih pasti, apalagi Heeh, saya dari elektronika itu selalu melihat posisi Indonesia itu cukup fragile iya. karena kita dalam pohon industri kita itu banyak yang lobang, Hmm, beda dengan China yang udah full stack ya. hmm, Jadi kita tuh selalu khawatir dengan barang dumping ini masuk ke Indonesia tanpa melewati proper channel. hmm, Jadi kenapa proper channel? Kalau proper channel itu berarti waktu impor itu disebutkan barangnya apa, hmm, apakah ini termasuk lartas atau tidak, pembebanan pajak dan lain-lain. hmm, Atau malah yang nanti ada TKDN-nya, hmm, seperti itu, ada SNI-nya. hmm, Nah, kalau proper channel, yes, we can fight that. hmm, Tapi kalau dia lewat non proper channel, ini yang bahaya untuk hmm, Indonesia. Yang kemarin dulu tekstil, hmm. seperti itu. Iya, Kan non-proper belakangan. channels berarti bisa kita sebut dalam bahasa lain ilegal juga lah, Pak ya? Yes, Ini ya, betul. impor-impor ilegal Yes, ini ya. betul. Nah, jadi kalau selagi impornya itu legal Iya, melalui proper channels, iya, memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan iya, sama pemerintah iya. Indonesia, kita bisa bersaing dengan Kita bisa mereka. bersaing dan kita on the same playing field. Same playing field. Iya, Oke, baik-baik. Jadi ini suatu hal yang menyemangati kita ya, iya bahwa betul. kita tuh nggak terlalu ketinggalan Iya lah ya betul. Kita nggak dari takut kok China. bersaing. Kita nggak takut untuk Mm. bersaing, asal fair, Yes. level playing field. Nah, tentunya salah satu kebijakan yang diterapkan Indonesia adalah Mhm. TKDN tadi ya, TKDN, betul. tingkat komponen dalam negeri, di Mhm. mana komponen yang dijual di Ya, sini harus memiliki komponen dalam negerinya sedemikian rupa, berapa persen gitu ya, yes, tergantung produknya yes, ya. yes. Nah, bagaimana menurut Bapak implementasi dari regulasi soal TKDN ini? Apa hambatannya atau Ya, hal-hal yang ininya mendukung dukung. untuk Oke. ini? Jadi sebagai Kadin ya, Hmm, kita juga adalah partner pemerintah, terutama saya kolaborasi terus dengan Kemenperin, hmm, itu berusaha memberikan benefit hmm, TKDN apa, benefit-benefit apa yang bisa TKDN lakukan untuk industri Indonesia. hmm, Itu kenapa saat ini kita punya dua cara hitung TKDN, itu Permenperin 28 dengan Permenperin 35 yang paling baru. Ini di-launching langsung oleh Pak Menteri sendiri waktu itu. Jadi kita punya dua cara hitung. Terserah mau ikut yang mana. Kalau memang Anda lebih senang yang 28, silahkan. hmm, Kalau mau yang 35 yang baru, silahkan. Tapi intinya dari dua ini sama. Ini lebih mempertajam. Yang 35 ini lebih mempertajam komponen dalam negerinya. hmm, Baik dari penggunaan manpower, dari penggunaan komponen, transfer nilai TKDN dari perusahaan sumber. Jadi kalau saya beli barang dari penjual di Indonesia, hmm, dia udah punya TKDN, di Permen 35 ini bisa ditransfer hmm. tanpa dia harus diaudit ulang. Oke. Seperti itu. Jadi ada beberapa percepatan-percepatan di peraturan TKDN yang baru yang berusaha Kemenperin lakukan. Karena selama ini kan dipikir, dulu kan ada komplain dari Amerika tuh bahwa policy kita itu terlalu lama, terlalu panjang dan lain-lain. Ini Hmm. berusaha di compact. Oh, jadi ini peraturan baru berarti ya Iya, untuk memperpendek rantai untuk mengecek penilaian, penilaian pengecekan, ya seperti TKDN-nya itu. ini. Oke. Oke, dan tentunya TKDN ini kita harapkan bisa menumbuhkan industri dalam negeri Setuju. ya, agar barang-barang yang dijual di sini, dirakit di sini, memakai industri dalam negeri sebanyak Iya, mungkin. setuju. Sejauh ini gimana kalau tadi kan kita bicara soal mungkin industri-industri yang udah siap bersaing dengan Betul. produk-produk dari Tiongkok. Nah, kalau industri-industri lokalan kita yang lain Hmm, gimana, Pak? Tentunya kan agak beda-beda nih dari betul. segi kapasitasnya ya. Iya, betul. Itu saat ini kita bisa lihat di ini ya, pengadaan pemerintah ya. Mhm, Jadi bahkan mulai sampai jasa pun sudah di TKDN-in sekarang. mhm, Jadi sebenarnya policy TKDN ini sudah kita bisa bilang disambut dengan baik oleh industri di Indonesia, mhm, mhm, jasa maupun production. mhm, Nah, yang jadi masalah adalah Kemenperin nggak boleh terlena. mhm, Mereka harus terus mempercepat, terus melakukan di bottlenecking ya, kalau mhm, bahasanya Pak mhm, Purbaya itu ya, di bottlenecking gimana industri bisa mempercepat. mhm, Nah, ada beberapa hal-hal yang berbahaya dari TKDN itu yang berusaha dikurangin. mhm, Misal, contoh simpel, kalau perusahaan Anda ber-TKDN tapi bahan baku dari luar negeri, mhm, nah ini harus dipertimbangkan untuk di bottlenecking. Kenapa? Bahan baku itu nggak semuanya bisa diproduksi di Indonesia. mhm, Nah, pertimbangan-pertimbangan ini yang sekarang kita minta ke Kemenperin untuk jadi perhatian, Pak. mhm. Karena itu.
Oke, karena tentunya juga dengan adanya TKDN, Mhm, berarti kan ada ya semacam tantangan juga untuk membawa betul. barang dari luar, bahkan ketika barang itu adalah komponen Mhm, dari barang yang lain betul, yang diperlukan gitu. setuju setuju. Jadi kita punya barang yang kita bikin di dalamnya ada komponen-komponen Indonesia, Yes, komponen luar negeri. ya, Nah, tentunya ketika ada komponen luar negeri ini kan kemudian jadi agak panjang betul, ininya ya. Ini setuju. tantangannya gimana tuh Pak itu? Tantangannya pasti gini, di satu sisi Kemendak ya, Mmm, BC juga, mhm, Kemendak itu berusaha membatasi mhm, untuk impor masuk mhm, ini. Cuman, perlu dikecualikan adalah barang-barang yang digunakan sebagai bahan baku. mhm, Nah, mungkin ini yang kita pakai sekarang di industri ke Kemendak adalah penggunaan API, mmm, angka pengenal impor. Jadi mhm, kalau itu dilakukan importasi bahan baku certain bahan dari luar negeri dengan menggunakan API P, itu dapat dipermudah karena ini mmm, bagian dari sirkulasi produksi. mmm, Tapi kalau dia pakai APU, mungkin harus dilihat dulu, mmm, ini mau dijual atau gimanain, mmm, seperti itu. Jadi, Kemendak mesti bisa menimbang-nimbang, karena Anda bisa bayangkan kalau salah satu komponen itu nggak masuk, mmm, berarti produksinya nggak jalan. iya, Implikasinya ke human-nya, pekerja, seperti itu. iya. Tadi ada disebutkan API-P sama APU, API-U, ya. apa itu Pak? Angka pengenal impor Mhm, produksi, P-nya itu produksi, produksi, mhm, dan U-nya umum. mmm, Umum itu adalah kalau kita misalnya nih mau beli mobil dari luar, mmm, itu partner kita yang impor itu harus punya API U, mmm, karena utuh. oke, Kan umum ya, maksudnya umum, apapun boleh diimpor gitu, mau mhm, pretelan mau itu. Tapi kalau P itu adalah komponen, yang oke, diimpor nggak boleh barang jadi, mhm, seperti itu. Jadi misalnya contoh di tempat saya di Polytron itu, produksi kulkas, mhm, platnya itu belum ada di Indonesia, mhm, itu kita impor semua. mhm, Nah, itu yang harus perhatikan. Karena apa? Kalau plat ini nggak nyampe, berarti produksi akan ke hold. mhm, Hold berarti ada pengurangan sedikit-sedikit tenaga kerja, kan nggak mungkin kita bayar terus itu tenaga kerjanya, seperti itu. mhm. Jadi Jadi harus lebih sensitif untuk mengenali yang mana betul barang impor yang digunakan untuk produksi lagi betul, dari API P P dan yang betul, mana yang kemudian umum untuk di heeh, betul, konsumen ya. gitu ya. Ini berarti terkait dengan revisi Permendak nomor 8 2024 Betul, ini ya soal iya, pembatasan betul impor ya. betul. Apa poin krusial yang Yang Bapak paling lihat? krusial tadi Pak, yang saya mention itu Kemendak harus lebih teliti, Hmm, Kemendak juga harus lebih sensible, karena sebenarnya Kemendak ini, dia punya garda terakhir sebelum sesuatu barang bisa diimpor. hmm, Karena koneksi Kemendak dengan BC itu sangat erat. hmm. Jadi kalau ada BC Bea Cukai. bea cukai betul. Jadi kalau ada impor, kalau ada surat dari Kemendak untuk memberikan pengecualian itu, barang itu bisa masuk, HS code segini, itu BC akan mendengarkan, bea cukai akan Hmm, mendengarkan. hmm, hmm, Beda dengan Kemenprin yang agak hmm. jauh Mas Ian. Oke. Lebih Jadi dekat ke pintu impornya ini ya, betul, di Permendak Kemendak 8 ya? itu berusaha jadi semacam floodgate ya Mhm, untuk mhm. barang-barang impor. Jadi harus lebih teliti tadi Betul, pesannya. Seperti betul. apa contohnya, Pak? Atau Contoh tadi yang saya share itu ya, ada beberapa komponen utama, mmm, misal kayak, yang agak sensitif itu kayak yang masuk, ini, LARTAS, mmm, pelarangan terbatas. mmm, Itu bahan-bahan yang simple, misalnya printer. mmm, Printer itu untuk kita apa? Untuk melakukan printing, di atas besi. mmm, Nah, tapi karena dia pelarangan terbatas, itu bisa buat untuk pencetakan uang dan lain-lain ilegal. mmm, Nah, Kemendak harus lebih sensibel, ini dipakai untuk apa? mmm, Pengecualiannya apa? Dan lagi ada surat-surat pendukungnya. mmm, Nah, itu harus diberikan seperti ya, oke ini untuk industri, iya, ini bukan untuk mainan, oke silahkan. mmm, Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau barang aja tadi itu contoh yang lain adalah, plat baja. mmm, Plat roll itu ya untuk bahan bakunya kulkas. Yang ini lebih karena ini masuk di LARTAS, pelarangan mmm, terbatas. mmm, Yang dikhawatirkan kalau printer dengan resolusi segitu masuk Indonesia, mmm, ngeprint uangnya itu 1:1, beda kertas doang, seperti itu, iya. gitu. Jadi harus lebih sensitif, tidak pukul rata, Betul dan lebih dicek ya, ini betul betul tujuannya untuk betul, apa, mhm, gitu ya. Tadi kita sempat bahas, Pak, iya, soal perang dagang dan kesempatan bagi Indonesia untuk mhm, mencoba menarik investasi investasi masuk. betul, Mungkin produksi elektronik yang tadinya diselenggarakan di Tiongkok, iya, tapi karena mereka kena tarif yang lebih tinggi, mhm mhm, kita mau tarik, Indonesia, pindahkan iya, pabriknya atau mhm, kalaupun bukan pindahkan pabriknya, nambah pabrik lah betul di Indonesia. Karena betul, dari kita, jalur ke Amerikanya lebih rendah tarifnya. setuju. Bagaimana Bapak melihat peluangnya? Ini sebenarnya kita siap nggak sih Pak Indonesia? Karena kan di Tiongkok mereka juga udah banyak
jadinya Iya, ya Pak ya, setuju, ekosistemnya dan setuju. lain-lain. Indonesia udah seberapa jauh untuk kita bisa siap? Hmm, Ini Triap, kita siap terima iya. relokasi. Mungkin kita mesti lihat dulu ini, Indonesia selalu selalu kita bilang siap. Iya, Nah, masalahnya yang kita tanpa kita sadari adalah ekosistemnya di Indonesia yang belum siap. iya. Contohnya tadi ya, pohon industri kita masih belum lengkap dan lain-lain. Sedangkan di China full stack sudah lengkap semua. Mau produksi mur dia ada, mau produksi fastener juga ada, lengkap semua. Di kita masih belum. Nah, waktu kita terima muntahan dari Tiongkok. China ke Indonesia, yang perlu kita siapkan adalah regulasi. Hmm. Bagaimanapun mereka juga kepinginnya juga sama, playing field-nya yang aman untuk mereka. Karena yang mereka bawa adalah investasi dan kebanyakan kan nggak kecil. Nah, mereka kepingin at least dalam 10 tahun investasi saya itu aman, dilindungi oleh undang-undang dan itu jelas. Itu yang harus kita siapkan pertama, Pak. Karena uncertainty. Regulasi yang melindungi investasi Yes. selama jangka panjang. Yes, karena gini, suatu negara ini pengetahuan dari Pak Purba ya. FDI is the most important untuk suatu negara bisa naik kelas atau turun kelas. Semakin FDI ini semakin tinggi, semakin bagus, dipercaya dan lain-lain, itu semuanya keseret naik. Kepercayaan dari investor semua naik, investor yang bawa uang ke sini juga merasa aman, seperti itu. Jadi sekali lagi uncertainty ini harus dikurangi, debottlenecking tadi ya, uncertainty harus dikurangi dengan cepat. Oke, jadi satu regulasi. Betul. Terus apa lagi Pak? Dari segi mungkin infrastrukturnya, Yes. sumber daya manusianya, listriknya, betul. itu gimana tuh? Jadi gini, kalau untuk Jawa infrastruktur is consider aman. Tapi di luar Jawa is a big question mark. Seperti itu. Jadi banyak mereka datang ke Jawa, mereka ada di area-area khusus ya, udah diberikan pemerintah area-area khusus untuk chemical di mana, elektronik di mana, Batang salah satunya ya. Nah, seperti itu. Jadi regulasinya juga mesti disiapkan juga, Pak. Misalnya regulasi nggak mesti dari nasional. Ini agak ya, kalau kita mau buat sesuatu kan susah ya, nyontek aja biasanya. China itu per provinsi. Itu kenapa kalau di China, kalau elektronik itu ada di Shenzhen, garment ada di Shanghai dan lain-lain. Karena mereka nggak bisa semua minta semua, nggak bisa. Jadi mereka fokus ke situ. Mungkin kita bisa copy juga. Kita biarkan daerah untuk mulai menata, saya spesialisasi di mana, itu memungkinkan. Karena apa? Nantinya ekosistemnya elektronik ada di situ semua, pekerjanya juga ada di situ semua, universitinya ada di situ semua. Itu yang Indonesia sekarang masih scatter, Pak. Jadi industri apa aja bisa ada di daerah mana aja. Betul. Sementara di China ada semacam klasternya. Betul. Ya. Iya, itu. Jadi kalau kita mau beli komponen, itu cuma ngomong pindah pintu ya. Tetangga kita itu jual aluminiumnya, bahan bakunya, seperti itu. Nah, untuk yang supply bahan baku itu juga pasti, Pak, areanya di sini aja. Karena nanti yang finish produknya ada di sebelah situ. Iya, bisa saling jual beli ya di antara mereka dalam satu area. Ya. Itu yang harus dipikirin Indonesia sih. Karena selama ini kita masih terpisah-pisah seperti itu. SDM gimana, Pak? SDM ya, itu jadi masalah besar Indonesia. Dan tiap hari buruh kita juga deg-degan juga, semua pengusaha pasti deg-degan semua. Ini bakal naik berapa, apa yang kita siapkan, kita kuat apa enggak, dan lain-lain. Itu pertanyaan-pertanyaan itu. Itu salah satu yang saya bilang tadi itu adalah pemerintah mesti punya format untuk menjaga kenaikan dan penurunan nggak ada. Kenaikan gaji minimum itu. Jadi semua pengusaha pasti kepingin kepastian. Dengan Apindo dan lain-lain itu mereka pasti semua kepingin kepastian. Jadi ya nggak ada cara lain. Pemerintah mesti bantu dengan regulasi yang tepat, baik untuk buruh, baik untuk pengusaha. Jadi mereka win-win situation. Jadi nggak ada yang dikalahin. Nah, kalau peran Kadin gimana? Ini kan Bapak sebagai salah satu Wakomtap di Kadin, industri elektronika. Lagi. Nah, apa nih peran yang perlu dimainkan oleh Kadin untuk menjembatani kepentingan tadi ya, kepentingan pengusaha, kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat atau dalam hal ini buruh? Saya baru ini juga kepikir juga ya dengan institusi Kadin yang ada, itu harus punya peran yang cukup
besar, terutama dalam memberikan input kepada pemerintah. Hmm. Karena kan kita juga ada di antara pengusaha dan pemerintah ya. Hmm. Jadi di mana setiap policy itu memang bakal panjang, memang bakal ribut, itu dapat dikomunikasikan dengan kita. Seperti itu. Karena by the end of the day, Kadin ada untuk assist pemerintah dalam menerjemahkan keinginannya bisnis dan keinginan pemerintah. Balik lagi, sebisa mungkin win-win. Pemerintah menang, pengusaha juga menang. Seperti itu. Kalau enggak pun harus ada yang dikorbankan, oke, siapa ini yang akan nanggung dan lain-lain. Benefit pemerintah yang sekarang sampai saat ini belum, itu banyak yang masih depending. Ini saya masukin di otomotif gitu ya. Itu kan benefit-benefit yang juga harus di-highlight oleh pemerintah. Apakah kita mau ke green ecosystem, lebih Jakarta lebih less pollution dan lain-lain. Apa yang mau kita lakukan? Seperti itu. Itu juga bisa di provinsi juga. Jadi tiap daerah akan berkompetisi untuk membuat regulasi yang memberikan industri tempat tumbuh. Seperti itu. Berlomba-lomba menjadi host bagi industri-industri yang menarik ya. Betul. Nah, iya. Seperti itu. Nah, tentunya juga industri elektronika kita melihat sebagai industri yang potensi untuk naik kelasnya sangat besar. Apalagi kalau ngelihat sekarang industri elektronika dunia ya yang sudah berbasis pada otomasi, AI, itu memerlukan chips yang banyak sekali ya, yang udah very high quality. Yang apakah Indonesia sudah memiliki industri chips? Atau kalau misalnya apa nih yang menurut Bapak perlu kita lakukan agar industri elektronika kita tuh bisa naik kelas, bisa bersaing dengan industri perusahaan-perusahaan pembuat chips terkemuka di dunia? Balik lagi ya, Indonesia itu tidak punya isu dengan dunia dalam hal teknologi tinggi. Kalau kita mau beli ini misalnya ya. Nah, Indonesia sendiri baru aja kemarin di Bandung itu ada event besar Indonesia Semiconductor Summit. Itu kenapa kita namai Semiconductor Summit, karena kita mau out loud ngomong ke dunia, Indonesia is here and ready to join the global value chain of semiconductor. Nah, cuman entry point-nya Indonesia itu agak beda. Kita ngambil dari human resources, Pak. Kenapa human resource? Kita berkaca 280 juta masyarakat kita, setelah itu kita cuman aiming 0,5 till 1% dari total ini, bahwa mereka bisa melakukan chip design. Jadi perlu chip desainnya, Pak. Jadi perlu diakui semua perangkat elektronika tergantung sama chip. Chip apapun itu. Nah, kita mau masuk ke core-nya untuk melakukan desain chipnya ini. Jadi ini bahkan sebelum produksi chipnya. Sebelumnya, betul. Desainnya. Ini impact-nya paling besar dan paling, mohon maaf, agak mengerikan, itu adalah di defense. Bayangin kita bisa punya chip yang cuman Indonesia yang pakai. Itu otomatis kalau memang mau dipakai oleh negara lain, Anda bayar atau bahkan nggak dijual. Jadi national sovereignty itu bakal bisa kita miliki karena desainnya kita mampu. Kayak misalnya simple, desain rumah. Orang Indonesia udah mahir mau desain gedung seperti apapun, tahan gempa dan lain-lain. Ini sama dengan chip. Bedanya itu gedung, ini chip. Gitu, Pak. Dan ini menjadi sovereignty juga atau kedaulatan kita ya. Apalagi kalau dipakai untuk alutsista misalnya ya. Betul. Nah, jadi, apa yang perlu dilakukan biar Indonesia? Balik lagi, government harus ada. Tapi gini, kita pernah namanya triple helix ya. Government, industri, private sector ya, sama university. Nah, saat ini ada institusi yang namanya ICDEC, itu di dalamnya ada tiga ini. Government ikut turun tangan, industri juga ikut turun tangan, dan university ada 16 university yang bergabung. Jadi ini prinsipnya adalah kalau nggak bisa satu university, kita keroyokan nih, 16 university, all Indonesia. Nah, saat ini pengakuannya itu sudah sampai global, Pak. Jadi kemarin di Indonesia Semiconductor Summit itu ada sekitar 8 negara yang hadir, termasuk perwakilan dari dubes-dubes semua datang. Ada Taiwan, Belanda, Inggris, ini negara-negara US, penghasil semiconductor semua nih yang nih ya. Nah, kehadiran mereka ini bukan untuk main-main yang pasti. Mereka sangat-sangat worry dengan move-nya Indonesia. Kenapa? Indonesia going to into semiconductor, I have to be there for them. So once we grew, they are not strangers. Itu yang mereka berusaha sampaikan. Even US mereka ada semua kemarin, perwakilannya semua. Jadi perusahaan-perusahaan dunia, Intel ada, Qualcomm ada, MTK ada. Jadi event kecil, tapi yang datang global semua. Global players dan memang yang topnya di bidang itu ya. Betul. Dan mereka melihat Indonesia suatu saat bisa menjadi
partner buat Oh, mereka. iya, karena approach kita adalah mirip non-blok. Jadi kita itu nggak milih sana, nggak milih sini, kita ngomongnya human resources. Human resource is the most very important things in the ecosystem. Tanpa human resource itu berarti nggak ada yang desain, Pak. IP nggak ada, intellectual property nggak ada, paten nggak ada. Jadi Anda bisa bayangkan, iPhone Anda punya LiDAR, teknologi penginderaan dan lain-lain, itu ada patennya. Nah, ke depan Indonesia bisa jadi negara penghasil paten juga nih. Jadi uangnya berasal bukan dari ekspor kontainer, Iya. tapi cuman PDF file yang dikirim, dibayarnya 40 juta US nih. Wah, Wah, luar biasa. itu anak muda Indonesia harus bisa. Iya, apalagi kan kita punya banyak sekali Talent ya. talent kita kan, asal diberikan Betul, pendidikan betul. yang tepat ya. Setuju Iya. banget. Pak Jugianto, mungkin sebagai penutup, Ya. kira-kira apa yang mau disampaikan? Jadi kalau saya sih lebih menyoroti, karena saya bagian dari Kadin, peran serta Kadin yang lebih masif dari seluruh sektor dari Kadin, itu kita juga berharap tidak hanya elektronika, tapi ada dari lain-lainnya ya, nanti dari kerjasama kolaborasi dengan luar negeri, ya Indonesia sebagai melting point dari seluruh industri dunia, itu akan memberikan Indonesia nafas baru untuk masuk dalam dunia. Ya, kita lebih direcognize sebagai negara yang punya kemampuan dalam berproduksi dan market yang besar juga. Iya. Seperti itu. Baik, luar biasa ini Pak Jugianto. Terima kasih. Dari kita bicara teknis, pendidikan, intellectual property, sampai bahkan juga politik luar negeri bebas aktif kita, ternyata memberikan advantage ya bagi sekarang kita. berubah. Karena kita dipercaya oleh perusahaan dari negara mana saja, bukan sebagai saingannya, tapi sebagai partnernya. Dan mereka melihat Indonesia punya potensi yang luar biasa dari segi human resource-nya. Semoga terwujud, Pak Jugianto. Terima kasih. Demikian rekan-rekan, tadi podcast Kadin Indonesia Institute bersama Pak Jugianto, Wakil Ketua Komite Tetap Industri Elektronika Kadin Indonesia. Saya Mulia Amri, sampai jumpa.